Udah hadir semua ya? Ada yang belum hadir? Satu orang saja. Satu orang saja. Satu orang. Oh ya, oke. Mm. Nah, kemarin udah sampai mana diajari belajarnya? Perkenalan itu sudah diajari? Sudah. Ya, mudahan suaranya jelas ya. Ini yang sementara yang CV-nya dikirim sini aja saya tahu di ini ya. Dimas. Ya, Nah, udah sampai mana belajarnya? belajarnya sampai hari bulan Ya, Agustus. oh gitu. Perkenalan udah diajari belum? Udah. Berani nyoba? Oh, coba perkenalan. Ah, ah. Misalnya kalau kan ada catatan masing-masing ya caranya. Ya, kalau bisa tanpa catatan, kalau kalau enggak ya sambil gini. Nanti kan saya koreksi gini ya. Ya. Hai Dimas Dozo. Jiko sokai onegaishimasu. Hajimemate. Dimas Eka Moria Ahmadullah to Mosimas. Hmm. Dimas to Yone Kudasai. Hmm. Indonesia no Minami Kalimantan Kara Cimasta. Hmm. Minjo Isaides. Chin Jowa Tiapo Rokujo Nana Senchi. Hai Jowa Rokujo Kirores. Sumiwa Badumito no Surokotores. Kazo wa Yone Dimas. Chichito Hahato Matasto Imugurimas. Nihone Ikumong Tekiwa. Nihoni Shigoto Shitai. Toste Okane wo Ipai Asumetai desu. Hmm. Nihon no anime wa suki desu. Ato Nihon no matsuri wa totemo kyomi ga arimasu. Watashi 3 kagetsu gurai Nihongo o benkyou shite imasu. Nihongo wa totemo omoshiroi kara mainichi benkyou suru no wa tanoshii desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Oh, sugoi nih. Udah apa namanya? Pelafalannya udah pas ya. Hmm. Tinggal nanti apa namanya? Lebih lebih dipercaya dirinya udah dilihatkan itu ya. Hmm. Itu yang ngasih ngasih ini siapa? Arif ya? Ya. Hmm. Itu udah pola-pola wawancara ya. Soalnya kan udah watashi wa sankagetsu gurai nihongo benkyou shimasu. Itu artinya apa, Dimas? Saya sekitar 3 tahun, saya sudah sekitar 3 bulan belajar bahasa Jepang. Hmm. Iya. Ya itu kan sambil apa namanya selain dihafali juga maksudnya tahu gitu ya. Nanti kadang-kadang dari perkenalan itu juga kan ada pertanyaan gitu, bener nggak ini gitu ya. Hai, Dimas-san no shumi wa nan desu ka? Sumi wa badminton suruh. Badminton. Hmm. Dimas-san wa doko kara kimashita ka? Indonesia no Minami Kalimantan Kara Cimasta. Hmm. Itu alamat asli, Iya, alamat sesuai KTP. sesuai. Hmm. Oke. Hai jiwa ikut desu ka? Dimas-san no taiju. Hmm.
60 kilo des. 7 kilo des ya. Ya. Ya untuk apa namanya? Nanti apa namanya? Selain dihafalin itu per kalimat tuh apa maksudnya gitu ya. Jadi nanti kalau kalau apa namanya? Orang Jepang biasanya ngetes ini hafalan apa hanya apa namanya? Apa dia benar-benar ngerti maksud perkenalannya itu ya. Misalnya nanti kalau ditanya ulang lagi apa namanya? Tinggi badannya berapa, terus apa namanya datang dari mana asalnya gitu ya. Kalau bisa jawab berarti oh benar dah menguasai gitu ya. Hai. Muhammad Hafiz. Itu sensei nanti kalau bisa semua yang apa namanya siswanya dibikinin CV ya. Jadi waktu pengecekan tuh langsung bisa dicek ya. Hai, Hafiz-san, o genki desu ka? Hai, genki des. Hai, coba Jiko Sokai ya. Hai, Jiko Sokai. Oh, apa namanya perkenalan udah? Ya. Hajimase. Muhammadu Hafizu Kuzwini Tomosimas. Hafizu Toyondai Kudasai. Indonesia no Minami Kalimantan Kara Kimasta. Mijuroku Saides. Senji Shinchowa Hiyaku Roku Gini Senjides. Taijiwa Nana Jugo Kirodes. Sumiwa Badminton Suru Kotodes. Kazokuwa Sanjinjimas Watasito Okusanto Hitoriga Kodomo ga imasu. Nihon ni iku mokotaki wo nihon no shigoto no okane wo chokin shitai. Kaiken wo sagashite kazoku wo shiawase ni shitakute. Watashi wa 3 kagetsu gurai Nihongo benkyou shite imasu. Nihongo to Nihon no bunka totemo kyomi ga arimasu. Demo mada manabu koto ga takusang arimasu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Hai, yoroshiku onegaishimasu. Coba ulangi moichido Nihon e iku mokuteki wa nan desu ka? Nihon no shigoto no okane wo chokin shitai. Keiken wo sagashite. Bukan keiken ya, keiken ya. Keiken. Ya. Keiken wo sagashite. Kazoku wo shiawase ni shitakute. Oke. Keiken, tahu apa itu keiken? Cari pengalaman sih. Pengalaman ya. Kalau kaikeng itu nanti artinya beda ya. Bisa berputar artinya nanti ya. Nanti ngapain ke Jepang mau berputar-putar kan gitu ya. Hekkon shimashita ka? Hai, sumimasen. Mau ichido ini onegaishimasu. Hafiz-san wa kekkon shite imasu ka? Hai, apa itu? Sudah menikah. Ya, menikah ya. Kodomo imasu ka? Moichido. Hai. Kodomo desu. Jadi kalau ditanya kodomo imasu ka? Adakah putra atau anak itu ya? Jawabannya hai imas. Kalau nggak ada iye imasen gitu. Yang mana? Hai imas. Hai imas. Naning imasu ka?
Sing di oh satu orang. Hitori deh. Hitori. Hitori itu satu ya, satu orang gitu ya. Ya itu nanti apa namanya? Mungkin belum sampai ke hitungan itu ya belajarnya ya. Hmm. Cuman kan alangkah baiknya apa namanya? Yang perkenalan yang sudah kita hafal itu kita kita mengerti satu persatu maksudnya apa gitu ya. Hmm. Nah, terus tadi Shumiwa Nandesu ka? Sumiwa badminton suru kota deh. Nah, tadi kan si Dimas juga badminton kan. Nah, Hafiz benar, benar badminton juga. Hai, badminton. Baik. Hafiz juga ada pelafalan bahasanya bagus ya. Tinggal apa namanya? Benar-benar dipelajari itu bahasa pendengarannya ya sama kosakatanya diperbanyak. Terus sama sama fisik nanti ya. Nanti nanti sensei sensei kirim gininya apa namanya? Video. Soalnya gini loh, nanti wawancaranya kan orang Jepangnya yang datang langsung. Nah, dulu musim corona kan lewat Zoom. Tadi kalau lewat Zoom kan biasanya apa namanya orang Jepang tuh nggak tahu aslinya tuh gimana kan gitu. Nanti kalau dia datang ke Indonesia itu berarti kan dari bahasanya apa namanya sikapnya gimana, terus fisiknya gimana, itu diketahui benar-benar. Orang Jepang tuh teliti ya. Jadi dari raut muka dia tahu ini orangnya semangat apa enggak, ini orangnya bohong apa enggak, itu ya. Nah, nanti kan usahakan paling nanti apa namanya tes fisiknya tuh nggak sampai 5 menit ya. Itu tiap hari. Nah, itu tes fisiknya tuh ada 4 ya. Satu, nggak tahu kalau Indonesia tuh istilahnya kalau kalau dia tuh lari kiri kanan itu udah dalam 30 detik. Nah, nanti lihat videonya ya. Nah, itu satu. Terus push up juga 30 detik. Dalam 30 detik itu berapa berapa kali push up-nya bisa ya. Nah, ini kalau kalau nggak dirutin itu nanti pas hari H misalnya persiapan seminggu belumnya baru persiapan itu lelah nanti. Tapi kalau tiap hari dicoba 30 detik, 30 detik gitu kan terbiasa nanti ya. Itu terus sit up sama yang paling sulit mungkin yang belum terbiasa itu berdiri dengan satu kaki. Nah, itu untuk apa namanya keseimbangan itu ya. Itu mungkin yang perlu benar-benar di apa namanya dipelajari ya. Kalau belum terbiasa itu biasanya sampai sambil pegangan kursi atau apa gitu ya sampai benar-benar bisa ya. Makanya sensei ngasih tahu persiapan nanti biar nggak mau wawancara baru persiapan gitu ya. Misalnya sebelum sebelum belajar misalnya atau setelah belajar itu kan nggak butuh waktu 5 menit gitu ya. Hmm. Hai, itu sekarang. Kalau anggota tubuh tahu, Hai, anggota tubuh apa namanya? anggota badan. Anggota badan, ya. Eh, Pertama, kepala, Heeh. kami rambut, me mata, itai dahi, mimi telinga, Hmm. ho ho pipi, uci mulut, gigi Hmm. hidung hana, Hmm. terus eh, apa namanya tangan teh, Hmm. terus jari itu yubi, Hmm. kuku sume, Hmm. kuku sume, terus perut atama, sorry, eh, perut itu hara. Hmm. Ya dah apa namanya? Nah, jadi untuk menghafal kosakata itu usahakan hafalin yang terdekat dulu ya. Nah,
Nah, itu pertama yang paling dekat kan anggota badan atau tubuh ya. Jadi sebelum kita ngapalin yang di sekitar kita, kita hafali dulu yang ada di diri kita ya. Hmm. Jadi belajar bahasa itu istilahnya gini, apa namanya? Kalau kita ke Jepang kan nanti yang digunakan bahasa Jepang gitu ya. Nah, itu kalau belajar bahasa kan harus harus dibiasakan kan. Nah, jadi usahakan mulai sekarang istilahnya kalau komputer itu diprogram gitu loh. Jadi kebiasaan sekarang kita pakai bahasa Indonesia, bikin program satu lagi bahasa Jepang misalnya. Jadi setiap kita melihat benda apa, itu coba coba diperintah otaknya itu untuk apa namanya atau pikirannya ini bahasa Jepangnya apa gitu. Nah, jadi misalnya kalau kalau nggak ketemu jawabannya itu bisa nyari di kamus itu misalnya ya. Jadi semakin hari itu terbiasa nanti. Nah, tadi untuk rambut tadi apa? Kami. Nah, kami itu kalau kalau di kanji, kami itu bagian atas atau kertas ya. Nah, jadi kalau rambut itu kami kan atas atau kepala. Jadi ditambahin no ke ya. Ke-nya itu kalau kalau arti keseluruhan bulu atau rambut. Jadi rambut yang ada di atas. Nah, yang benar itu berarti kami no ke ya, itu rambut ya. Nah, terus apa lagi tadi? Jarahnya itu ya. Ya untuk Hafiz mantap juga ya. Tinggal nanti fisiknya ya benar-benar ini bukan hanya yang mau wawancara ya. Jadi setiap setiap siswa ya nanti mulai start itu sensei anjurkan nanti harus setiap hari minimal 5 menit lah itu dipraktekkan gininya apa namanya tes kebugarannya itu ya. Ya, untuk cowok juga cewek ya. Hai, happy sang arigatou gozaimasu. Udah lumayan ya, belum seberapa dah perkembangannya bagus ya. Hai, Supuriyadi sang. Hmm. インドネシアの西ジャワから来ました。24歳です。身長は170センチです。体重は55キロです。趣味はサッカーをすることです。日本へ行く目的は両親の幸せのために一生懸命仕事して日本の文化を知りたいです。特にタコです。家族は5人います。父と母と私と弟と妹です。家族は日本語は難しいですが面白いです。私は日本の大好きです。特に日本の母です。私は3ヶ月くらい日本語を勉強しています。一生懸命頑張ります。どうぞよろしくお願いします。Ya, bagus itu ya. Jadi pelan tapi kata per katanya itu jelas itu ya. Cuma semangatnya ditampilin ya. Yang terakhir coba sebutin tadi apa ininya kata-katanya. Yang penutup, yang penutup. Coba Arif contohkan itu yang terakhir gimana? Jadi penekanan pas bilang isokeme gambarimas itu biar apa namanya spontan dari hati gitu loh. Ya. Oke. Coba tadi nama panggilannya siapa tadi?
Adito. Adi. Ad- Nama lengkapnya kan Supuriyadi, ya. Terus dipanggil Adi. Ah, Adi, ya. Jadi usahakan kalau nama panggilan itu tuh ada penggalan dari nama lengkap ya. Nggak boleh di luar itu. Soalnya orang Jepang tuh apa namanya? Ini namanya ini kok panggilannya beda gitu misalnya. Ya. Hmm, ya. Nah, walaupun misalnya di sini namanya Supriyadi tapi sering sering dipanggil Asep gitu misalnya kan ya. Itu kalau di Jepang nggak boleh ya. Mm. Ini orangnya beda gitu jadinya ya. Jadi usahakan kalau Supuriyadi dipanggil Supu apa Ria apa Adi gitu misalnya ya. Heeh. Oh, iya. Tuh. Shumi wa nan desu ka? Maka o sorokoto desu. Saka. Tapi di sini di CV-nya berenang loh. Yang benar yang mana? Kalau Saka itu apa? Bola. Bola. Ini yang ngasih berenang siapa? Ini tuh. Nggak kelihatan mungkin ya. Berenang ya. Coba nanti dikoreksi yang benar yang sepak bola apa berenang ya. Soalnya nanti kalau kalau orang Jepang wawancara dia tuh sambil lihat CV gitu ya. Ini benar nggak yang ditulis di CV gitu ya. Jadi hobinya apa namanya Supriyadi yang mana? Kalau hobi benar-benar hobi ya, jangan jangan asal yang penting apa namanya yang penting ngisi itu nggak boleh ya. Coba nanti kasih tahu senseinya kalau perlu dikoreksi, kalau enggak sesuaikan ini juga boleh ya. Hmm. Yang benar yang mana? Yang benar main bola sih. Main bola, Saka ya. Terus Otabako sumimasu ka? Hmm. Jadi gini ya, misalnya kalau kalau nggak ngerti sumimasen, wakarimasen, gitu ya. Hmm. Jadi jangan biasakan telinga-telinguk gitu ya. Nanti kayak apa namanya? Oh ini orangnya ngapalin mungkin gitu ya. Hmm. Maksudnya apa? Tabako sumimasu ka? Rokok atau tidak. Merokok atau tidak? Supriyadinya apa? Merokok. Merokok ya. Enggak, soalnya di CV-nya merokok di sini ya. Osake nomimasu ka? Iya. Iye, nomimasen ya. Shinchou ikutsu desu ka? Coba dia punya naju dan cides. 170センチya. 体重は 55 kilo des. 55ya. 結婚してますか? Iya. Dewa masing. Iye, mada kekkon shite imasen gitu ya. Ya.
Ya, untuk Adi Sang ya. Adi ya. Hmm. Itu kosakata ada yang hafal? Kosakata apa aja yang sudah dipelajari? Atau sudah diingat gitu? Anggota tubuh. Anggota tubuh. Ya, kalau dibilang Mimi, yang mana Mimi? Hmm, Linya. ingat. Kalau Ude, Ude. Hmm. Kalau nggak tahu sumimasen, sensei, wakarimasen gitu ya. Coba 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 ungkapkan yang barusan sensei omong. Ude, Ude wa nan desu ka? Nah, kalau T kan lain lagi artinya. Kalau Ude, Ude kan bahasa Jepangnya, Indonesianya apa gitu. Hmm. Nah, biasanya kan pernah dengar nggak Ude Doke? Kalau jam apa jam? Oke. Oke. Nah, kalau tokenya ada di Ude, jadi kan Ude Doke. Jadinya apa? Jam apa? Tangan. Jam tangan ke Indonesia ya. Tapi kalau Jepang, Ude itu kan lengan ya. Jadi jam 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 lengan gitu yang ada di lengan itu. Kalau tangan itu kan keseluruhan ini tangan ya. Hmm, Ya, baik. Kalau ASI apa ASI? Betis. Tis kaki ya. Hmm. Kalau KO, hmm, wajah. Pajak. Iya. Hmm. Ya, apa namanya? Udah lumayan ya. Baik. Baik, Arif, Arif coba. Arif sang, ima nanji desu ka? Gitu. Bahwa Hachiji, Hachiji Sanju Tokupong desu. Kyo wa nan yobi desu ka?今日は日曜日です。はい。えーっとはい。自己紹介お願いします。はじめまして。アリフペリヤントと申します。アリフと呼んでください。インドネシアの中部カリマンタンから来ました。21歳です。身長は270センチです。体重は55キロです。趣味はバドミントンをすることです。日本へ行く目的は日本人の仕事の仕方なんで、両親を幸せにしたくて、日本の文化を知りたいです。特に花火です。私の家族は4人います。父と母と妹と私です。日本語は難しくても私は頑張って勉強します。私は日本の大好きです。特に日本のアニメです。私は4ヶ月ぐらい日本語を勉強しています。一生懸命頑張ります。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。仕事の経験ありますか？はい、あります。何ですか？油屋事業の特徴をしたことであります。
どんな仕事をしたいですか？と、いろんな仕事でも大丈夫です。両親は賛成ですか？はい、もう賛成します。はい。どうして日本行きたいですか？と、両親を幸せになって、日本の文化を知りたいです。Udah jauh perkembangan Arif ya. Udah kayak di luar dah gitu ya. はい、ありがとうございます。Itu yang benar ya. Jadi nggak kelihatan ngapalin gitu ya. Arif fisiknya udah disiapin belum? Apa はい、mau wawancara nanti baru? 少し、Hmm, ya. Nah, jadi nanti bimbing juga adik-adiknya ya. Nanti kan sensei mau ngirim apa namanya videonya ya. は Itu い、yang poinnya cuma 4 tadi ya. Jadi apa namanya? Ntar sensei lihat dulu ya. Atau ya nanti ya habis perkenalan sensei sensei jelasin ya lewat videonya ya. Ya gitu ya. Harip dah mantep ya. Ya mudah-mudahan kayak Okto. はい、Nanti orang Jepangnya tuh dari perkenalan dah terkesan. Oh, kayak Okto kan pandangan pertama orang Jepang tuh langsung gitu. Oh ini gitu loh. Biar gitu ya. はい、Jadi dari raut muka dari curahan hati itu biasanya orang Indonesia mungkin nggak nilainya di situ ya. Jadi, apa yang diomongkan dalam hati itu muncul di wajah itu istilahnya. Ya. はい、Orang tulus misalnya dari ketulusan hati mau berangkat ke Jepang itu pasti akan nyari jalannya sendiri dia gitu istilahnya ya. Oke. Hai, Arifu-san, arigatou gozaimasu. ありがとうございます。Hai. Itu. Nah, yang lain kan belum ada CV-nya. Coba Sensei sambil ngingat-ingat ya. Yang mbaknya ya, mbaknya adiknya ya. Oke. Udah belajar ininya? Perkenalan? Udah. Ya. Bisa dicoba ya. みまして、春やりと申します。春と呼んでください。海州の南カリマンタンから来ました。20歳です。身長は278センチです。体重は57キロです。趣味はバドミントンすることです。日本へ行く目的は日本人の仕事の仕方を学んで両親を幸せにしたくて日本の文化を知りたいです。そこに着物です。家族は5人います。父と母と兄と弟、私です。私は3ヶ月くらい日本語を勉強しています。一生懸命頑張ります。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。もう一度、namanya ya, coba dipelanin situ ya. Sensei juga kurang nangkapnya ya. Heldayati, Handa Helda, Heruda ya. Heruda-san, Heruda Yati. Panggilannya siapa? Helda. Itu kalau orang Jepang Helda gitu bingung. Jadi di eja ya. Heruda. Coba. Nah, Heruda. Orang Jepang nggak bisa bilang L dia. Semua R gitu kan. Jadi L jadi R. Heruda gitu ya. Heruda. Heruda-san nansai desu ka? 20 です。 Hatachi bahasa Indonesianya apa? 20 20. Iya. Shinchou wa nan senchi desu ka?
Hyaku goju, 8センチです。 hyaku goju hachi. Oh, iya, pas ya. Enggak, soalnya nanti apa namanya? Yang kerjaan cewek kan ada di perkebunan tomat itu ya. Nah, itu kan tomatnya itu kalau di Indonesia kan pendek-pendek ya ininya. Apa namanya tomatnya di sana tuh sekitar mungkin 1,20 meter. Jadi itu syarat utamanya tuh 158 ke atas ya. Mm-mm. Baik. Heruda-san no shumi wa nan desu ka? Badminton seluruh kota desu. Hmm. Nah, ini kan udah 3 yang nyebutin badminton ya. Herda benar-benar badminton ininya, hobinya? Ya. Hmm. Enggak juga apa namanya, seandainya diperdalam pertanyaan masalah hobinya itu ya, usahakan kalau apa namanya, yang benar-benar hobinya apa gitu ya. Mm. Jadi biar nggak nanti ditanya, misalnya kalau kalau sensei kan nggak tahu masalah badminton ya misalnya, badminton ininya cara mainnya gimana gitu misalnya, kalau nggak tahu nanti kan ini hobinya di mana kan gitu ya. Baik. Kazoku nanning imasu ka? 4人います。はい。父と母と兄と弟と私です。 Hmm. Cici itu apa? Ayah, Ayah. Kalau imoto, adik, adik apa? Adik perempuan. Ya. Kalau kazoku apa kazoku? Kazoku, keluarga. keluarga. Ya. Mm-mm. Ya, coba nanti ya apa namanya perkenalannya diresapi satu persatu ya. Nanti rata-rata orang Jepang tuh pasti nanti bertanya sekitar perkenalan itu dulu dia. Ini hafalan atau memang memang benar-benar ininya. Ya walaupun hafalan awalnya, tapi nanti kalau kita udah ngerti maksudnya kan jadi nggak bingung waktu ditanya itu ya. Heruda-sang kosakata udah sampai mana? Selain Sudah anggota tubuh belum? Baru anggota tubuh ya? anggota tubuh. Oh iya nggak apa-apa. Ha-ha. Eh, karada, Ada badan. Mm. Koshi, pinggang, pinggang. Iya. Senaka, punggung, punggung. Pinter ya. Kubi, ya, leher, leher. Ya. Apa lagi? Kata. pundak, Iya, pundak atau bahu ya. Wajah. Ya. Pengalaman kerjanya apa kemarin? habis lulus itu jadi admin di Desa Leher. Admin. Oh, pantesan ya. Heeh. Oke. Nah, ini ada info baru ya. Apa namanya? Kan dulu magang tuh 3 tahun. Terus istilahnya
nanti boleh memperpanjang ke Tokutegino setelah 3 tahun ya. Nah, peraturan yang sampai bulan kemarin itu kalau nyambung ke Tokutegino itu tergantung perusahaannya, kalau dia menginginkan kita langsung dia bisa nyambung ya. Tapi ke depan itu nanti wajib harus punya sertifikat N4. Pernah dengar kata N4? JLVT ya. Nah, itu itu kalau basicnya atau dasarnya nggak diperdalam dari sekarang, itu sampai Jepang nanti istilahnya, kalau bahasa ngerti sih bahasa bahasa pasaran istilahnya ya. Tapi untuk ke level N4 itu kan sulit, harus ada tata bahasanya kan gitu ya. Terus pendengarannya gitu. Nah, mulai sekarang ditanamkan, nanti kan setelah setahun bisa jadi Tokutegino gitu. Tapi kalau enggak, nanti kan katanya sih enggak, mudah-mudahan enggak sampai situ ya. Misalnya kalau enggak lulus mau ke Tokutegino berarti kan malah berat jadinya. Kalau dulu kan ada kesempatan 3 tahun kan untuk mencapai Tokutegino-nya ya. Walaupun kita enggak pingin Tokutegino, cukup 3 tahun aja enggak apa-apa gitu. Tapi sekarang kan 1 tahun. Nah, untuk kelanjutannya kan ke Tokute. Nah, jadi yang diperlukan memang basicnya itu bahasanya harus dikuasai ya. Ya minimal tata bahasanya. Ya coba nanti cari-cari di YouTube apa Google itu kan, N4 tuh apa aja gininya. Pola-polanya itu ya. Tapi kuncinya yang penting itu pendengaran sama tata bahasa itunya ya. Terus katakana, hiragana itu wajib ya. Soalnya nanti tes apa itu pasti yang dipakai minimal katakana sama hiragana. Sama mungkin ada muncul kanji-kanji. Tapi untuk pemula biasanya ada hiragana atasnya itu ya. Nggak apa-apa. Misalnya kalau ada pekerjaan yang harus lembur misalnya gitu. Kalau air dasar gimana? Nggak apa-apa. Terus ada juga di perusahaan, kalau Indonesia mungkin Sabtu Minggu gitu libur. Jepang memang ada juga yang perusahaan Sabtu Minggu libur. Tapi khusus misalnya kalau ada di pertanian atau di pabrik makanan, itu kan dia terus jalan tiap hari pakai sip-sipan. Misalnya kalau dalam seminggu liburnya diacak gitu, hari Senin sama hari Kamis misalnya. Herda gimana? Herda Sang? Tidak apa-apa. Misalnya teman-temannya yang lain kan liburnya Sabtu Minggu, nggak bisa main nanti, kerja terus pas libur sendirian gitu, nggak apa-apa. Hai. Nggak apa-apa ya. Hai. Hmm.
Community Matters. Watashi wa Takagetsu Burai Nihongo Taides Iso Kenne Gandariman Yoiro Chico Onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Nah, dari penyebutan nama juga ya. Itu kalau di eja bahasa Jepangnya kan itu ada L di belakangnya itu ya. Itu jadi nururu jadinya ya. Ru-nya 2 kali jadinya ya. Nururu jadi hikuma. Hikuma. Kalau makanya ikumahu atau ikuma aja. Jadi kalau kalau lebih dekat ke Indonesia pakai ma aja, hanya dihilangin ya. Jadi nururu hikuma gitu aja ya. Jadi pandang hikumahu gitu kan kurang serk ya. Hai, coba Nurul Sang coba namanya. Nururu dia aja coba ya. Nururu hikuma gitu ya. Hikuma gitu ya. Coba nanti kita belajar abjadnya Jepang itu gimana kan ya. Jadi waktu pengucapan kata-kata Jepang itu harus pakai standar abjadnya Jepang ya. Jadi orang Jepang tuh biar nggak bertanya berulang-ulang apa gitu. Itu maksudnya berarti ejaan dia sama ejaan kita kan beda gitu ya. Jadi kita harus ngikuti ejaannya dia gitu. Nah, terus masalah hobi juga ya. Itu coba yang lain biar soalnya Sensei lihat kan hobi sama tujuan itu sama ya. Nanti chat ke Sensei nggak apa-apa ya. Hobinya yang benar itu apa? Terus tujuannya ke Jepang itu apa? Ya. Nanti ya kalau pencar sih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya wawancaranya satu tempat gini, terus hobinya semua sama, tujuannya sama gitu kan nggak mungkin gitu ya. Nah, minimal tujuan sebenarnya itu apa? Nanti Sensei bikin kalimatnya yang benar sesuai tujuannya sama hobinya ya. Hai Nurul panggilannya siapa? Nah, kalau panggilan pakai yang pendek aja. Pakai Nur gitu aja. Kalau Nur jadikan Nuru gitu ya. Nuru des gitu ya. Jangan Nur gitu. Nuru. Kalau lengkapnya kan Nurul. Nururu jadi Nuru gitu ya. Nurul sang kosakata ada sampai mana? Anggota tubuh juga ya. Kalau Yubi, jari. Oya Yubi. Oya Yubi. Belum sampai sana. Ini kan ada jari, ada jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Ya, itu juga nanti ya paling ya. Terus ya coba Nurul Sang dari ujung rambut sampai ujung kaki sebutin. Atapa, kepala, Hmm. tangan, mata, kami oke, rambut, Hmm. jari, kanan, hidung, pipi, telinga, Hmm. kaki, arah, perut, mulut, Hmm. kucing biru, bibir. Tuh, iya.
Nah, untuk kita menambah kosakata baru, kalau kita bertanya ke orang gimana caranya? Kalau mau nanya, ini apa gitu. Belum sampai sana. Jadi cukup dengan korewa nandeska misalnya gitu ya. Terus korewa titik-titik des gitu ya. Coba sekarang biasakan nanti cukup diri sendiri misalnya mau nanya, mau lihat gedung gedung di depan itu apa, misalnya rumah sakit. Tanya sendiri, jawab sendiri. Ya, kalau kore itu kan dekat dengan kita. Kalau are jauh dengan yang diajak ngomong. Kalau sore dengan lawan pembicaranya. Kalau jauh berdasarkan arewa nandeska, jawab sendiri arewa. Kalau belum tahu, catat apa di apa namanya, dicari di kamus gitu ya. Misalnya kalau rumah sakit, bioing ya. Arewa bioing des gitu ya. Jadi secara naluri, secara spontan nanti kita membiasakan diri setiap apa namanya, setiap ketemu benda kita pasti hati kita bertanya korewa nandeska gitu ya. Itu untuk memperdalam kosakata. Terutama nanti kalau ke Jepang itu kan nanti ketemunya sama orang Jepang. Kalau kita belanja apa gitu kan, tak tahu ini apa gitu kan. Sumimasen. Ingat setiap mau bertanya apa-apa tuh awali dengan sumimasen. Sumimasen, korewa nandeska. Nah, untuk belajar pertama bahasa Jepang itu kan itu di awal ya. Korewa nandeska, sorewa nandeska gitu ya. Baru ngapalin kosakatanya ya. Hai, Nuru-san, shinchou wa ikutsu desu ka? 160? 7? 1? Ya, 161 ya. Nurul-san, masalah pekerjaan gimana? Pekerjaan yang diinginkan apa? Terserah aja. Terserah. Ya. Terus pengalaman kerja bidang apa? Pernah kerja. Belum. Ima nansai desu ka? Nurul-san nansai desu ka? Oikutsu desu ka? Itu sama ya, kalau ditanya nansai sama oikutsu itu artinya sama ya. Nah, ingat ya, terus misalnya kalau nggak ngerti sumimasen sensei atau itu apa namanya, sumimasen sensei imi wakarimasen gitu ya. Itu juga harus spontan ya. Jadi waktu kita biar nggak bengong, terus apa namanya, biar nggak kelihatan kita tuh ragu atau minimal nggak tahu gitu. Kalau nggak tahu langsung jawab sumimasen imi wakarimasen atau wakarimasen gitu cukup ya. Jadi kalau ditanya Nurusang nansai desu ka? Hai, 21 desu ya. Oke. Perkenalan itu usahakan terutama di namanya ya, di kalau bisa di eja ya, kata per kata, jadi biar orang Jepangnya jelas gitu ya. Terus untuk belajar kosakata juga itu
usahakan dimulai dengan pertanyaan. Tadi pertanyaannya apa untuk bertanya nama sesuatu yang belum diketahui? Nurul Sang? Koreo, koreo, Hmm. koreo Nadesta, Hmm. koreo Nadesta. Ya, jadi orang namanya bahasa ya kalau kita nggak membiasakan diri waktu kita ngucapkan kan canggung gitu ya. Sekarang biar nggak canggung itu dibiasakan ya. Sesuatu yang dibiasakan nanti kan spontan nanti ya. Setiap nemuin apa gitu. Hmm, Apalagi nanti usahakan kalau sama temen gitu kan kok temen apa namanya? Satu satu tempat belajar gini kan ya. Mm-mm. Kalau bisa kebiasaan itu dipakai nanti bagus untuk perkembangannya ya. Mm-mm. Hai, arigato gozaimasu. Ada yang belum? Udah semua? Dari Dani udah profesor dia. Ya, jadi berapa ini ya? 4, 6, terus 8. Coba nanti yang belum ada CV-nya suruh bikin CV ya. Jadi sensei biar waktu ngabsen itu sesuai CV aja gitu ya. Coba pindah ke depan. Sorry. Ya. Untuk pekerjaan di Jepang itu ada nggak sensei persyaratan khusus yang dominan antara kebiasaan kita kiri atau kanan? Kebetulan kan kalau saya pribadi kan tidak. Nah itu ada nggak kayak persyaratan khusus misalnya untuk perusahaan nggak bisa nerima kita misal. Kecuali di pabrik mungkin ya. Kalau di pabrik kan misalnya kalau kita bikin misalnya otomotif, ada yang bikin sebelah kiri, ada yang bisa bikin sebelah kanan. Itu kemungkinan kalau yang kebiasaan kiri itu mungkin taruhnya di kiri nanti, yang kanan ke kanan gitu. Tapi kalau yang kerjanya apa namanya nggak spesifik tempatnya itu nggak apa-apa. Nah, nggak masalah itu ya. Malah orang Jepang rata-rata kidal ya. Apalagi kalau nulis dia pakai kanan kiri semua itu. Mm-mm. Ada lagi? bahasa Jepang itu. Ya itu kan tadi Sensei bilang kan yang untuk tadi mungkin kan dicontoh plug gitu semua kan ya. Jadi yang membedakan sebenarnya kan hobinya terus sama tujuannya itu ya. Itu chat aja ke Sensei ya. Karena Sensei ada di grup itu ya. Nah, Sensei tujuan saya ke Jepang bahasa bahasa Indonesianya ini. Hobi saya ini gitu ya. Jadi chat ke Sensei nanti Sensei translate ke bahasa Jepangnya, baru nanti pola yang dikasih Arif Sang itu tinggal diganti gitu ya. Nah, itu wajib di luar kepala ya. Istilahnya itu nanti sekolah ngajari sekali, nanti dihafali sendiri. Terus nanti misalnya 2 hari sekali atau seminggu sekali dipraktekkan gitu ya. Jadi atau pas sensei gini nanti sensei yang nge-review ya. Ada lagi? Benar itu pertanyaannya ya. Ya. Arif ada? Ya, tadi bahasa Ini kalau ada teman-temannya nanti kasih kasih tahu juga ya. Soalnya ini mungkin mulai bulan Maret ya. Itu nanti kewalahan kita nyari nyari malah malah nyari orangnya kewalahan nanti ya. Biar enggak nanti istilahnya gini loh, apa namanya? Kita untuk wawancara kan minimal sebenarnya kan 3 bulan persiapan. Tapi kalau dengan
Apalagi sekarang kan zaman internet gitu ya. Jadi lebih ke istilahnya kalau dulu kan 90% di tempat belajar, 10%-nya mandiri kan ya. Sekarang kebalik ya, harus 90% mandirinya ya. Heeh. Tapi apalagi kan ya Sensei juga minta mohon maklum ya. Sensei kita kan terbatas ya. Jadi kita lah inisiatif sendiri atau apa namanya ada hal yang kurang ngerti langsung aja chat ke Sensei. Ya, misalnya kalau kalau mau mau pribadi Sensei, kalau sama teman malu misalnya sendiri nggak apa-apa. Ya, kalau Sensei ada waktu ya. Tujuan Sensei itu istilahnya kalau kursus kursus yang kilat gitu ya. Yang dari 3 bulan kita tempuh ya paling lama 1 bulan lah. Makanya kan adik-adik terutama tadi siapa Hafiz, terus Supriyadi sama Dimas itu udah di luar dugaan Sensei dah kepercayaan dirinya udah bisa ya tinggal diperdalam lagi gitu ya. Sudah nggak ketahuan oh ini baru 1 bulan udah nggak ketahuan gitu ya. Di situ Sensei Sensei harapan Sensei itu di situ gitu loh. Walaupun anggapan orang kan di Kalimantan, wah Kalimantan bisanya apa gitu kan. Di situ hutan semua gitu. Masa bisa sampai Jepang gitu. Jangan sampai ya. Kita dah buktikan kan kayak Okto, terus Putri itu kan jauh kalah Bali kan ya. Nah, itu sampai sekarang kan prestasinya dah luar biasa. Nah, jadi kan orang Jepang itu kan dia ngambil kesan pertamanya kan yang paling di apa namanya jadi patokan orang Jepang kan kepercayaan gitu loh. Jadi kalau di awal bagus berarti kalau kepalanya bagus belakangnya bagus semua gitu istilahnya ya. Nah kayak Sensei kan istilahnya sudah bikin contoh yang yang terbaik gitu ya. Jadi usahakan minimal itu jadi patokan kan ya standarnya gitu ya. Tapi Sensei yakin ini adik-adik semua keinginannya memang benar-benar kuat dari tekad dari hati gitu ya. Itu makanya ya Sensei yakin lah tahun depan dah banyak yang apa namanya generasi-generasi berikutnya bisa berangkat ke Jepang gitu ya. Hai, Danisang, Nandeska. Mau perkenalan? Gimana? Oh, banyak itu kan kita ada menginfokan di grup yang konflik itu pengiriman betul ada Zoom ya sama Bali gabung Bali atau Ya ya nanti kalau mau ikut nggak apa-apa. Makanya yang saya jam-jam jam 4 balik, jam 4 balik kalau nggak salah ya. Ya materinya kurang lebih nanti kan saya mau memperjelas itu fisiknya itu ya. Jadi soalnya kan nanti yang datang orang Jepang langsung. Nah ini masih masih Jepangnya masih berbaik hati disuruh kita mempersiapkan fisiknya. Kan dia nanti bulan 4 awal dia datang katanya. Dia langsung datang ke Bali. Nah nggak boleh lewat Zoom. Makanya nanti untuk Dani, Arif, terus Habib ya, Habib sama Dimas. Itu yang 4 itu ya ininya. Ya, itu kalau mana yang duluan nanti itu diambil ya. Misalnya kalau yang perusahaan Sensei duluan, perusahaan Sensei kayaknya bulan 3 mungkin ya. Nah, itu nggak perlu nanti ke Bali ya. Jadi cukup lewat Zoom. Nanti Sensei yang milih orangnya yang mana yang bisa berangkat itu ya. Nah, nanti yang nggak kepilih itu baru nanti ke Bali gitu ya. Nanti yang ke Bali juga Sensei kalau udah yakin yang dari Kalimantan bisa ngalahkan di Bali Sensei kirim gitu ya. Makanya sekarang persiapkan benar-benar ini ya bahasanya sama fisiknya ya. Terutama nanti cewek banyak banget loh. Cuma itu kerjaannya di perkebunan tomat ya. Jadi kenapa cewek? Ya itu karena kerjanya nggak cocok untuk laki-laki gitu. Nggak perlu tenaga, cuma metik-metik terus melihara gitu ya. Jadi kan sekarang kita udah punya 2 cewek ya. Mudah-mudahan
ada tambahan lagi ya. Nah, jadi Dani, Arif nanti boleh ikut, boleh enggak ya? Materinya itu nanti ya. Yang penting nanti Sensei share videonya. Ya mudah-mudahan nanti Sensei Jerry bisa apa namanya melakukan rutinitas itu tiap hari ya. Tapi kalau bisa sih setiap hari ya. Kalau apa namanya ada radio Taisho-nya kan alangkah baiknya disambung dengan itu. Toh nggak makan waktu banyak gitu ya. Nanti Sensei setiap mudah-mudahan setiap minggu ada waktu. Nanti kan Sensei sambil lihat nanti pasti berubah nanti. 1 minggu udah ada perubahan mungkin nanti. Apa namanya bentuk badannya gimana. Terus itu kan kalau orang rajin olahraga nanti auranya kan kelihatan di mukanya gitu ya. Nah, itu. Baik. Ada lagi? Yang itu Nurul Sang sama Heruda Sang. Semua arimaska? Nggak ada. Yang paling belakang siapa? Belum kayaknya ya? Yohanes. Waduh, Yohanes sampai kelupaan nih. Coba Yohanes ke depan. Push up berapa kuatnya Yohanes? 25. Itu dalam 1 menit apa 30 detik? Enggak, soalnya nanti tesnya enggak ada jeda ya. Jadi yang 4 itu nyambung gitu ya. Jadi habis yang lari kiri kanan, terus nyambung ke push up, nyambung ke sit up, terus nyambung ke yang berdiri itu. Nah, jadi istilahnya tuh dalam ya hitung ya 30 detik kali berapa itu dalam sekian menit itu nggak ada jeda gitu ya. Jadi apa namanya itu benar-benar apa namanya tenaganya itu kalau dilakukan benar-benar itu nanti terasa itu capeknya itu ya. Kalau sampai keluar keringat berarti melakukannya benar gitu ya. Terutama push up-nya, sit up-nya gitu ya. Nah, ini Yohanes udah mulai agak gemuk nih kayaknya ya, jarang olahraga ya. Ya, jadi ke depan nggak boleh ya, harus istilahnya jadi pelajaran wajib ya. Nggak harus yang mau wawancara atau yang baru pemula, itu wajib dari awal sampai nanti pelajaran terakhir kalau udah mau wawancara udah nggak perlu lagi persiapan diri, sudah kapanpun ada panggilan bisa berangkat gitu ya. Yohanes ada kendala? Nggak ada. Bahasanya udah diperdalam belum? Bahasanya? Saya sedikit-sedikit. Nggak boleh dikit-dikit ya. Soalnya apa namanya? Yang menentukan kelulusan itu diri sendiri ya. Terus apa namanya? Dari situ kita gimana caranya nanti orang Jepangnya itu menarik ke kita gitu ya. Jadi kesan pertamanya itu bahasanya. Jadi jangan nganggap wah itu gampang gitu misalnya gitu nggak boleh ya. Jadi harus tetap persiapan gitu ya. Jadi gimana istilahnya? Kalau kita memang benar-benar fokus gitu loh, pasti ada jalan ke situ gitu loh. Hai, Yohanes coba perkenalan. Haji Master. Yo, su, Stefano su, Ekoto Masimas. Yohanesu, Toyonde Kudasai. Indonesia no Minami
Yusang Saides. Jinjo wa Yakunana Juni Senjides. Taijua Hajiju Kirodes. Sumiwa Oyogimas. Nihoneng iku mamutekiwa Nihonjino Sigotono Keikeno Sageste. Nihono Bunkawo Siritakute. Yoshino Shawaseno Tamines. Watashi wa Sankage Tsukurai Nihongo Benkyou shiteimasu. Watashi no kajoku wa yonenimasu. Ichito Hahato Watashi to Ototo gaimasu. Watashi wa Nihon ga daisuki desu. Nihon wa Utsukushi naku ni de. Takai Bijutsu naku ni de. Takai Bijutsu naku ni desu kara. Nihongo wa Muzukashi desu ga watashi wa Isokenmei Benkyou shimasu. Isokenmei ganbarimasu. Dojo yoroshiku onegai shimasu. Itu Nihongo wa muzukashi desu ga watashi wa isokenmei gambarimasu. Itu maksudnya apa? Bahasa Jepang itu sulit, tapi saya akan berusaha untuk belajar. Tapi berusahanya kok sedikit-sedikit gitu. Berarti kan nggak berusaha namanya. Ya. Jadi harus benar-benar. Ya. Yohanes-san, koibito imasu ka? Kemarin ada judul Koibito imasu ka? Nggak dengar? Iya, Arimaseng. Ingat, kalau untuk orang itu ya, masa imaseng. Hontoni imaseng. Untuk yang Arimaseng. Yohanes-san, 1日 tabako desu ka? Ropong. 6本、多いですね。タバコ1箱いくらですか？ 25.000. 25.000 Nihongo wa nan desu ka? Ayo, itu pelajaran dari luar itu. Hiju goseng. Hiju goseng. Nanti dimarahi Arif nanti itu. Ayo, 25.000. Sebelum tak lempar ke Arif nanti. Atau Hafiz nanti. Sampai dikalahin Hafiz nanti. Apa 25.000? Mata uang Jepang itu dari mana dulu? Coba. Tanggal jualan Nimang goseng. Nimang goseng. Ya. Ippon ikura desu ka? Tabako ippon ikura desu ka? Sekarang satu kotak isinya berapa, terus harganya berapa, dibagi batangnya berapa, akan ketemu nanti. Satu kotak 1.000 dan satu. Isinya 25 ya? Isinya 20. Terus harganya tadi berapa? 25.000. 27.000. 27.000. Hai. 27. Bahasa Jepangnya apa? Nimang nanaseng. Nimang nanaseng. Terus ipongnya ikura?
Seng des. Sekarang isinya berapa? Punya niju po. Niju po. Kalau satunya 1.000, berarti berapa jadinya? Nimang. Imang. Itu harganya tadi berapa? Imang nanaseng. Ya, berarti satu berapa? Berarti rugi dong beli satu bungkusnya, mending perbatangan belinya ya. Eh, Kadang-kadang ada pertanyaan gitu loh, rokoknya berapa, perbungkusnya berapa, itu isinya berapa, jadi perbatangnya berapa gitu ya. Jadi kalau gimana? Kalau per batang sih macam-macam harganya. Yang 2.500. Ya, kalau diambil gininya apa namanya? Ambil logikanya, misalnya satu bungkusnya itu 27.000, kalau isinya 20, berarti kan gimana caranya biar ketemu satu satu batangnya berapa? Hei, Hmm, berapa? Kalau nggak tanya Hafiz atau tanya Mbak Herdanya. seng seng sambiaku Udah pada sarapan? Ya, yang semangat jawabnya gitu loh. Heeh. Ya, kalau nggak ada, sensei akhiri ya. Tetap semangat, terus percaya diri, fokus ke tujuan ya. Hai, arigato gozaimasu. Mata raisu aimaso. Sekali sama des.